Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Indra Ihsan Haji, NIM 0832019024, Prodi Agribisnis. Kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang bertemakan bertaubat. Sebelumnya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma'awala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat hingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Bertaubat kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Pasti semua manusia pernah melakukan satu kesalahan. Rabb kita adalah Rabb yang pemurah, yang sifatnya At-Tawwab, yang maha penerima taubat. Mencintai orang-orang yang bertaubat, senang terhadap taubat hambanya apabila dia bertaubat. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat apabila kita telah melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Zumar ayat 53 yang berbunyi, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dan benar, wahai para hamba Allah yang mulia, sesungguhnya orang yang beriman bukanlah orang yang tidak pernah berdosa, melainkan apabila dia melakukan dosa, dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala lalu meminta ampun terhadap dosa yang pernah dilakukan, kemudian berhenti dari kesalahannya. Sesungguhnya apabila Anda berhenti melakukan dosa, menyesal telah melakukan dosa, berniat tidak akan mengulanginya lagi, mengembalikan semua hak kepada pemiliknya, jika tidak ada hak bagi mereka, maka engkau telah benar-benar menyempurnakan syarat-syarat bertaubat. Tinggallah bagimu mengakui kelemahan di hadapan Allah dan memperbanyak melakukan kebaikan dan amal saleh, karena amal-amal kebaikan dapat menghapus kesalahan. Dari Abu Burdah, dia berkata, saya pernah mendengar Al-Agar, salah seorang sahabat Rasulullah, memberitahukan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, bertobatlah engkau kepada Allah, karena aku bertobat 100 kali dalam sehari." Banyak persoalan yang kadang terlintas di benak sebagian orang dan mereka bertanya-tanya tentangnya. Saya ingin bertobat, tetapi dosa saya sangat banyak sekali. Saya telah melakukan dosa ini dan itu. Apakah Allah akan mengampuni dosa yang telah saya lakukan pada tahun-tahun yang panjang tersebut? Saya katakan kepadamu, wahai saudaraku, sesungguhnya ini bukan persoalanmu saja, tetapi banyak sekali seseorang yang ingin bertaubat bertanya tentang hal itu. Ketahuilah, wahai saudara, bahwa taubat dapat menutup dosa-dosa yang sebelumnya. Diriwayatkan dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama masih berdoa dan mengharapkan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli berapa banyaknya. Wahai anak Adam, jikalau dosamu mencapai puncak langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak akan peduli. Wahai anak Adam, jika engkau sedang datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun denganku,
niscaya aku datang kepadamu dengan ampunan sepenuhnya. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam yang pernah berbuat dosa dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertobat dari kesalahan tersebut. Tobat yang diterima oleh Subhanahu wa taala adalah tobat nasuha, yaitu bertobat memohon ampunan kepada Allah atas dosa yang pernah diperbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sampai akhir hayat. Apabila dosa kita berkaitan dengan hak manusia, maka harus meminta maaf kepada manusia yang telah kita sakiti. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, apakah penyesalan itu sebuah pertobatan? Ya, sabda Rasulullah. Amir bin As pernah berkata, tobat nasuha adalah bila kamu membenci perbuatan dosa sebagaimana kamu pernah mencintainya. Semoga kita semua segera bertobat atas dosa yang kita perbuat. Wallahu a'lam. Setelah itu semua, wahai saudaraku, tidak ada lagi bagimu selain segera bertobat dan mengakui kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ceramah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat dan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang akan selalu dilindungi dan dijauhkan dari perkara maksiat dan dosa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.